selamat hari Jumat. Wow, kita memasuki weekend. Apa itu weekend? Saya Karo, tetap semangat hari apapun menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Om Daniel menemani kita hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk, kita highlight apa sih yang lagi ramai diberitakan, diperbincangkan. Menuai banyak komentar-komentar netizen pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang rame kemarin ya, beritanya baru naik kemarin walaupun kejadiannya sudah dari tanggal 14 Desember kemarin, yaitu Chika Chandrika kembali dilaporkan. Kok kembali dilaporkan? Dulu pernah dilaporkan juga ya kasus? Oh iya, iya. Dilaporkan karena kasus penganiayaan gitu ya. Tahun berapa sih dia kemarin masuk ditahan karena kasus narkoba itu? 2023 gitu ya, ada sempat. Dan ini kali ini dilaporkannya karena kasus penganiayaan. Dan ada bukti CCTV-nya begitu ya. Nah bukti CCTV-nya kalau kita lihat sih agak kayak wow gitu ya. Boleh ditampilkan, kita tampilkan seperti apa sih kejadiannya berikut ini. Mohon maaf ya, videonya kita tampilkan dalam keadaan ngeblur. Untuk ya aku jelasin aja ya gitu. Jadi itu kayak nyebrang gitu ya, Chika nyebrang. Terus ada ya ini si korban ini juga papasan gitu. Terus tiba-tiba Chika mukul dia pakai tas. Habis itu Chika nyebrang nyamperin temannya, terus pelukan sama temannya, terus Chika balik lagi ke arah si korban karena korban kan mungkin shock ya. Begitu dibak gitu kan dia ngeliat gini kan. Terus balik lagi terus di smack. Itu emang bener-bener kalau di video itu kayak jago banget Chika smackdownnya ya. Sampai dibanting begitu. Iya kan? Sementara kalau dari keterangan kepolisian ternyata korban dan Chika itu nggak saling kenal. Iya kan? Nggak saling kenal dan kejadiannya adalah di 4.30 subuh. Nah wartawan sempat bertanya apakah pelaku itu dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras atau apa gitu ya. Kalau memang tidak saling kenal kok bisa tiba-tiba mukul gitu kan. Kalau kata pihak polisiannya masih didalami. Jadi keterangannya baru dari pihak korban ya. Nah hari ini juga setelah berita naik ya, kemarin tuh baru rame di Lambe Turah ya, artikel yang bahwa Chika dilaporkan. Ini baru di-repost oleh teman-temannya korban gitu ya. Dan ada juga menampilkan foto ronsen bahwa bahunya sampai patah bahunya gitu. Akhirnya ketahuan tabiatnya ke publik, cepat sadar deh. Gitu. Terus ini ya mengetek ke korban. Yang berikutnya kita lihat lagi. Ini dukungan juga dari teman-teman untuk korban. We stand for you sayang, jangan mau damai, biarin dia New Year di penjara aja. Yang berikutnya gitu ya, ditemenin sayang aku gitu. Jadi ini korban juga posting dia ya masih tangannya masih ada supportnya gitu ya. Kita lihat juga, kita pernah wawancara si Chika waktu itu sesaat sesudah dia keluar dari rehabilitasi ya. Kan sempat ditahan juga karena kasus narkoba. Pada saat itu dia mengungkapkan penyesalannya karena pergaulan dia dan apapun yang dia lakukan itu bukan saja dia yang sedih dan susah, tetapi juga banyak orang, terutama keluarganya. Kita lihat yang berikut. Yang membuat sedih sekali gitu apa sih? Sedih atas kesalahan yang udah aku buat, lingkungan dan keluarga yang pasti banyak banget yang aku rugikan. Ya aku menyesal semuanya. Karena dari masalah aku kemarin ini bukan aku doang yang rugi. Lingkungan pertama, keluarga aku. Keluarga kamu? Iya, lagi aku anak perempuan kan. Kamu anak perempuan? Aku ingin minta maaf sebesar-besarnya untuk orang dan masyarakat Indonesia yang udah aku rugikan, keluarga aku yang udah aku rugikan, sekeliling aku yang udah aku rugikan. Aku minta maaf sebesar-besarnya, ini kesalahan aku. Jadi Chika Chandrika kalau kita flashback itu dia pertama kali viral karena konten jogetnya di TikTok gitu kan ya, yang goyang ini. Terus kemudian dia viral, rame, banyak hatersnya juga, iya kan? Banyak hatersnya, kemudian dia mungkin pergaulannya semakin luas. Sempat juga terlibat di kasus pertikaian yang menyebabkan, siapa waktu itu masuk penjara? Putra Siregar. Putra Siregar ditahan begitu kan ya. Di sebuah, ya karena pergesekan ada Chika juga. Gosipnya isunya itu gara-gara Chika apalah segala macam. Habis itu
beberapa tahun kemudian dia ditahan karena kasus narkoba. Ini mungkin kalau kita bisa belajar dari pengalaman ini apa sih sebetulnya? Iya, namanya popularitas ya, orang-orang yang masih bermimpi ingin populer gitu ya. Popularitas itu ada resikonya ya. Karena kita nggak hanya akan mendapatkan penggemar, tapi juga orang-orang yang nggak suka sama kita. Nah kalau udah keterima hate comment itu berpengaruh juga terhadap jiwa ya, agak nggak enak kan. Apalagi nanti kemudian pergaulan luas, orang ingin dekat. Nah ini pergaulan belum tentu semuanya baik kan gitu juga ya. Apalagi kalau terkenalnya di usia muda, itu harus dijagain bener. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah hikmahnya adalah, udahlah kalau jam 4.30 itu udah di rumah tidur. Astaga, ngapain masih keluyuran juga. Komentar itu coba kita bacakan berikut ini ya. Kasus-kasus orang terkenal gercep bener ya diurusnya katanya gitu. Yang berikutnya, harus ganti circle dia, sayang banget padahal cantik. Yang berikut, Ci, udah bener lu ke masjid, Ci, subuhan. Ya bener ya, aku setuju ya kan. Kalaupun jalan keluar jam segitu tuh emang menuju masjid harusnya. Yang berikutnya, gak usah dijudge yang dia lakuin emang salah. Iya betul. Dan gak bisa dinormalisasikan. Tapi kita gak tahu penyebab dia seproblematik itu. Orang yang bermasalah biasanya juga orang yang banyak masalah. Sampai mentalnya terganggu. Cukup tidak ditiru, jangan terlalu menghakimi dengan jari-jari mungil kalian. Mungil jarinya ya. Oke berikutnya. Ketagihan coklat Dubai tidak, ketagihan ditangkap polisi ya ampun. Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Enggak. Ya ini ya pokoknya apapun yang terjadi kita diprovokasi atau apapun kalau ketika kita melakukan duluan itu bisa dilaporkan dengan pasal penganiayaan kan gitu. Ya, mendingan dibalasnya dengan senyuman. Benar ya. Oke berikut, ini bintang tamu kita penuh dengan senyuman ya. Ada Happy Salma, kita lihat profilnya berikut ini. Happy Salma, model sekaligus aktris kelahiran 1980 yang mengawali karir sebagai model majalah hingga pernah membintangi sinetron Si Cecep tahun 2004 dan film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita tahun 2011 ini menikah dengan seorang bangsawan Bali bernama Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa atau Cok Gus pada Oktober 2010 dan dikaruniai 2 orang anak. Wanita yang kini memilih tinggal di Bali ini mengaku sempat tidak mengetahui jika sang suami merupakan keturunan bangsawan hingga sempat bingung dengan masyarakat sekitar karena kerap bergotong royong saat mengadakan kegiatan adat. 16 Desember kemarin, Happy Salma memposting foto mendiang sang ayah dengan caption lelaki yang paling mencintaiku. Sang ayah telah meninggal dunia pada tahun 2009 akibat penyakit jantung, sedangkan sang ibu meninggal dunia pada tahun 2016 akibat kanker serviks. Benarkah Happy Salma kerap merasa lelah karena harus bolak-balik Jakarta-Bali demi pekerjaan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Happy Salma. Aduh, kalau ngomong Happy Salma dulu taunya kan model, artis. Sekarang sudah merambah jadi pengusaha juga ya kan. Iya. Pengusaha perhiasan tuh lihat tuh. Dipakai semua Dipakai ya. semuanya. Aku sering mampir loh di ininya toko outletnya. Makasih loh. Kan mau ketemu kamu. Oh iya, jadi pakai semua. Kamu yang suka simple itu. Terus abis gitu restoran juga ada. Tapi aku ikut makan aja. Ikut makan aja, Gitu. nggak ikut ngurusin ya. Nggak ikut ngurusin. Menulis puisi juga. Udah jarang, Udah. kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang apalagi sih kegiatan dan Ibu Jero ya. Sekarang menjadi istri bangsawan yang juga ya, harus jadi panutan. Aduh, berat ya. Nah ini yang mau kita bahas, dia ada postingannya kamu dan suami gitu ya. Ini ceritanya yang mau kita tanya, dulu kita tidak punya foto pre-wed. Jadi post Wed aja post deh. wed. Itu benar Mumpung nggak di sih? tempat cakep dengan pendar cahaya. Gitu. Emang serius kamu nggak punya foto pre-wed? Lupa ya. Karena waktu itu ini udah 14 tahun lalu ya. Kayak banyak banget acara kan, Iya. kegiatan kan. Terus udah gitu acara di Bali juga kegiatannya banyak. Terus udah gitu belum acara Sundanya. Jadi pas udah selesai kita sadar kita nggak punya foto ya. Karena kan kalau orang kan ngelihat ada kayak wedding. Itu nggak sempat kepikiran Nggak ya? sempet, Jadi berapa hari berapa malam waktu itu acaranya? Berapa bulan tepatnya. Oh iya, saking banyaknya adat yang harus dijalani gitu ya. Iya, banyak banget kegiatan adatnya. Oke. Coba kita lihat seperti apa sih, cuplikan sedikit aja video pernikahan Happy Salma dan suami berikut ini. Kamu kalau lihat itu rasanya apa? Kayak film ya. Iya kayak film, ada dokumenternya gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, ada ya ternyata ya. Ada, jadi kamu nggak punya foto pre-wed, kamu punya film dokumenternya. Dan pernikahan bukan saya yang bikin. Iya. Kayak itu ada satu TV program dari Australia, mereka ngeliput kegiatan di Puri Ubud, yang dimana kebetulan
lagi ada upacara kegiatan kita wedding gitu kayaknya. Iya. Nah, kamu kemarin cerita katanya kamu tuh sebenarnya awal-awal waktu deket sama suami kamu kan dia nggak tahu kalau dia tuh bangsawan. Baru Iya. taunya itu pas nikah. Iya. Kok bisa? Kurang gaul ya aku. Maksudnya taunya gimana? Cerita taunya tuh, ternyata gitu. Dari situ aku kayak menyadari ya, kita tuh sama-sama orang Indonesia, tapi kadang kita tiap daerah aja kita tuh merasa asing gitu. Iya. Mungkin kalau saya nikah sama orang Padang, atau orang Papua, atau orang Kalimantan mungkin juga akan punya hal yang baru hal yang sama diketahui. ya. Nah apalagi Bali itu kan deket banget sama Sunda ya, sama Jakarta ya. Pikir kan kita tahu, tapi ternyata saya nggak tahu banyak gitu. Jadi pas menikah ternyata ya memang di sana ada sistem kasta yang masih berlaku dan tiap kabupaten juga berbeda-beda. Bagaimana cara mereka mendefinisikan atau kan kayak melakukan kegiatan ritual adatnya gitulah. Jadi saya pikir ya sama aja. Paling kan ada beberapa kasta, tapi aku nggak tahu sepenting apa ikatan itu untuk masyarakat. Ternyata masih Tapi banget. ternyata ya waktu pas pertama kali kita menikah, bagaimana masyarakat terlibat gitu ya dalam kegiatan-kegiatan pernikahan kita, ratusan orang berbondong-bondong datang, memberikan apa hadiah gitu iya ya? hadiah gitu, terus bingkisan atau kayak hasil bumi atau apa. Saya pikir kan itu hanya berlaku di cerita-cerita zaman dulu ya, kayak Wiro Sableng apa sih gitu kan. Pokoknya zaman dulu yang kita Zaman tonton dulu di ya, film-film kalau kita gitu. tahu cerita legenda ada bahwa sebuah pernikahan, lalu masyarakat Rakyat ikut adatnya ikut masyarakat ikut terlibat terlibat. gitu. Dan itu bukan cuman untuk orang yang berkasta ya, orang siapapun juga siapa yang menikah, mereka akan terlibat melakukan itu gitu. Mereka ada kayak rasa sumbangsih, rasa sayang, atau rasa ikatan kekerabatannya. Dan saya pikir itu hanya ada di dalam cerita. Nah, tapi ternyata saya mengalami cerita itu gitu. Jadi pada saat udah nikah nih, lagi adat gitu, tiba-tiba itu baru kamu karena banyak banget gitu. iya, misalnya ada orang datang memberikan hadiah, pernikahan kita adalah sepasang ayam atau bebek. Simbolis juga gitu ya. Iya, waktu kita tinggal di Jakarta kan nggak kebayang, happy wedding, ini bebek gitu kan. Ini bebek. Bebek Hidup. lucu ya. Maksudnya saya tapi dari situ jadi kayak belajar banyak sekali tentang diri saya secara pribadi, juga culture, dan betapa kayanya Indonesia ini. Masya gitu. Allah ya, seru ya. Terus Iya. suami kamu juga nggak bilang nanti kalau nikah siap-siap Kamu harus siap-siap ya, kamu dapat bebek gitu. Dan ada banyak kan yang liputan media-media itu kan banyak gitu, bukan cuman karena Iya. kamu adalah selebriti, tapi karena pernikahan kalian ini kan dianggap sebagai kayak apa ya, royal wedding gitu lah istilahnya. Iya, ya itu tahu ya ketika menjalani gitu. Ya karena ya kan kalau di cerita buku-buku legenda, pangeran adalah pangeran, ya dia kan tidak seperti pangeran biasa saja. Kamu nggak tahu kalau kamu nikah Ya, dengan pangeran? Ya enggak ya, kalau ya mungkin pikir-pikir ya. Oh, kalau tahu pikir-pikir. Karena ternyata kan maksudnya kalau kita tahu lebih dulu ada prosesi yang panjang, ada bagaimana Adaptasi yang harus kamu iya, jalani. kan mungkin karena kita tidak tahu ya, ada naif itu kan jadi indah ya. Iya, jadi indah. Karena ya seru banget gitu Karena langsung. ya setiap pernikahan kan kita Pasti ada. memasukinya dalam perasaan yang naif ya. Iya. Jadi gimana serunya kamu Seru. beradaptasi? Saya punya ya? banyak kebaya. Kamu terus kamu juga mulai mengenal lebih detail lagi kan Iya, adat, maksudnya tata cara yang iya, dan bukan cuman itu ya, semenjak itu dari sebelum saya tinggal di Bali atau menikah dengan laki-laki keturunan Bali itu, saya kan memang senang adat, senang Iya. tradisi, tapi ternyata pas menikah saya harus menjalankan. Tapi selain itu juga saya jadi tertarik dengan adat-adat daerah yang lain gitu. Jadi nggak cuman Bali, saya tertarik dengan bagaimana mengeksplor daerah lain atau bahkan gak usah daerah lain. Sunda saya dulu maksudnya jadi lebih mengapresiasi apa yang dulu diajarkan oleh orang tua saya. Dulu ibu saya suka paksa untuk saya belajar menari jaipong. Orang tua bapak saya sering mendengarkan pupuh Sunda, Cianjuran. Dulu itu sesuatu yang biasa, tapi semenjak saya di Bali saya jadi menghargai jauh lebih besar. karena bisa memahami makna di balik Iya, itu, betul. gitu ya, Jadi bukan saya cuma kayak- sekedar ritual aja. Iya gitu. Seru ya. Jadi semenjak itu sekarang saya kalau ke Sukabumi atau misalnya ke daerah Jawa Barat, saya nggak cuma pulang kampung, saya pengen datang ke situs-situs yang punya nilai sejarah yang tinggi gitu. Ini cocok lah ya sebetulnya ya. Iya sih. Jodoh memang ya nggak jauh dari apa yang kamu suka juga gitu kan. Makanya ya. Nah, gimana arti apa namanya
adaptasi kamu seorang public figure, terus kamu menjadi ibu jero gitu kan ya, yang istilahnya ya menjadi panutan juga. Itu awal-awal sempat menjadi beban gitu nggak? Awal-awal karena nggak ngerti ya, jadi penting juga sih kadang kita nggak ngerti ya. Biar Jadi nggak parnoan ya, jadi berani ya. Karena mungkin pasangan saya juga bukan orang yang kayak Kamu harus gini, harus gitu. iya gitu, nggak gitu. Santai juga dia. Karena santai jadi kecebur ya. Jadi maksudnya saya awalnya tentu ada shock culture. Biar gimana pun kita beradaptasi. Tapi menurut saya sih ya, pernikahan dengan siapapun kita pasti akan ada Adaptasi pasti. adaptasi gitu. Awalnya tentu ya nggak menyadari ya, tapi ternyata menyadari apa yang saya pakai, apa yang saya ucapkan itu juga maksudnya Contohnya dilihat apa? dan Contohnya, diperhatikan. contohnya. Misalnya ya contoh sehari-hari lah yang ternyata wah itu tuh mungkin kita anggap itu nggak. Saya nggak kayak terlalu misalnya ini. saya dulu tren orang pakai kebaya penuh dengan payer, ya, sanggul besar gitu. Karena saya orang Sunda, biasanya kan sanggulnya cepol, Iya. simple. Kebaya juga simple gitu. Nah saya cuma tinggal ikat aja pakai kain Bali. Gitu. Ternyata. Nah sekarang mungkin ternyata juga orang banyak yang suka gitu. Iya. Dan saya belajar juga bahwa orang Bali itu pandai sekali menerima hal baru dari luar dan dia leburkan kembali menjadi sesuatu yang baru gitu. Karena kayak kebaya-kebaya mereka kan sebenarnya dari Sunda. Karena bajunya mereka kan dulu bebet Iya. gitu. Oh. Gitu ya, itu gaya. Dari pakaian, terus dari apa ya? Saya banyak jadi makin respect sama masyarakat adat sih terutama. Karena Kayak mereka masih menjaga semua iya, itu. bayangkan maksudnya nggak Di tengah dibayar loh gempuran, itu. Iya. Di tengah gempuran modernisasi Iya, ya. dan mereka melakukan itu bukan untuk pariwisata ya, tapi bagian dari bakti hidup kehidupan gitu. sehari-hari Jadi mereka. kayak mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan adat tanpa mereka harus dibayar. Mereka bahkan mengeluarkan uang sendiri gitu. Jadi kebayang nggak sih wajah Indonesia tuh baik karena masyarakat adat itu dan saya senang jadi bagian dari itu. Keren sih, seru ya. Oke, kita mau nanya sekarang, urumpian pas Rumpian apa nih? Pak Sutri. Pak Sutri, iya. Boleh nggak pasangan itu punya hobi yang mahal? Asal pakai uang sendiri ya silakan. Nggak masalah ya, nggak ganggu uang belanja. Boleh nggak ya punya sahabat lawan jenis yang sering curhat-curhatan? Kamu punya nggak? Aku punya. Boleh nggak apa-apa sama suami? Boleh aja nggak apa-apa kan teman dia juga. Oh teman dia juga, oke. Boleh nggak curhat masalah rumah tangga ke sosmed? Bocor-bocor Enggak halus ya gitu? kalau bisa ya. Kecuali nggak punya teman mungkin. Oh iya. Atau nggak punya saudara dekat. Nggak punya kemana harus menyalurkan. Karena memang perlu sih kita curhat itu. Tapi sebaiknya curhatlah pada Tempatnya. sesuatu yang real. Manusia Sesuatu yang- gitu. Oh ya, jangan ke Jangan dunia maya. karena yang menanggapi nanti juga nggak real Dunia juga. maya. Boleh nggak berantem lebih dari sehari? Tergantung kasusnya. Berat apa ringan? Boleh nggak memilih pergi sementara dari rumah pas lagi berantem? Enggak lah ya. Enggak ya. Apapun yang terjadi tetap Ke halaman boleh lah. di rumah. Tidur di halaman gitu. Boleh nggak me time sendiri, jalan sendiri ke luar negeri? Boleh, boleh. Ya boleh lah sesekali gitu. Karena penting ya kita tuh Punya. walaupun kita punya pasangan, kita punya hidup kita sendiri dan tidak kehilangan diri kita. Oke, kita sekarang menuju ke describe foto ya. Foto yang berikut mau kita tunjukkan postingannya Happy Salma. Ini adalah foto Itu almarhum ayah saya. ya. Lelaki yang paling mencintaiku, Bapak. Iya. Ini meninggal udah dari sejak tahun 2009. Kemarin karena beliau ulang tahun ke-6, tanggal 16, jadi rindu. Rindu. Ini kan beliau meninggal pada saat kamu belum menikah, Pak. Iya, belum menikah. Setahun sebelum. Sebelum menikah. Tapi sebelum beliau pergi, beliau sudah merestui apapun. Pilihan hidup saya dan kakak saya dan adik saya. Dan kamu sempat cerita juga pada saat beliau meninggal itu juga pada saat yang bersamaan kalian mengetahui bahwa ibu ada kondisi kesehatan. Betul. Kan ibu juga pergi 6 tahun kemudian. Ini pasti saat-saat yang berat buat kamu. Kalau mengingat orang yang sudah pergi, kapanpun akan berat ya. Pasti, ya. Tapi kayak berat, sedih, rindu, tapi ternyata itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Nggak pernah hilang itu ya. Nggak pernah Kehilangan hilang. itu nggak akan Kehilangan pernah itu. menjadi lebih ringan. Iya, dia jadi bagian dari diri kita, bahwa ada yang hilang dari diri kita selamanya.
Kamu bilang lelaki yang paling mencintai. Mencintaiku. Iya. Pasti secinta-cintanya suami, anak. Tapi Beda. yang paling mencintai kita kan pasti ayah kita. Apa momen yang paling kamu rindukan? Kebiasaan-kebiasaan apa? Ayah saya tuh romantis Oh, sekali. ya? Jadi dulu waktu kami di Sukabumi, setiap ada yang berulang tahun, salah satu anggota keluarga, dia mengajak kami naik kereta. Lalu kita berhenti di satu tempat, kita makan makanan kesukaannya dia. Waktu itu toge goreng namanya. Ada di lapangan Sukabumi dan kita duduk di sana sambil nontonin sore-sore orang yang berolahraga. Sangat sederhana dan romantis. Terus kalau saya udah mulai syuting ya, capek, mulai kerja gitu. Kalau pulang ke rumah di sana, kalau saya masih tidur, dia pasti menemani saya sampai saya bangun. Seperti itu, padahal kan Iya. anaknya banyak ya, ada 6. Anaknya banyak, 6, 4 perempuan dan dia memperlakukan anaknya begitu, semua. Oh. Iya, jadi cinta pertamanya. Dia sempat pesan apa nggak sih ketika nanti misalnya, nanti kalau kamu jalani pernikahan, menjadi istri, menjadi ibu harus begini ya gitu nggak? Apa ya, dia pokoknya selalu kayak ngingetin kalau perempuan tuh harus jaga diri, harus mandiri. Harus mandiri. Dia selalu mengatakan harus mandiri dan terus mau belajar, itu aja. Karena itu aja yang jagain kita. Jadi ayah dan ibu sama-sama mengajarkan kamu untuk Iya, mandiri. harus mandiri dan harus pintar merawat diri. Oh gitu. Jadi apa? Kamu kalau merawat diri? Merawat diri salah satu bukti saya cinta sama ayah saya. Karena menurut dia itu bukti cinta kita pada Sang Pencipta. Oh, Iya. boleh dong tipsnya? Kamu merawat diri kamu apa ya ritual yang kamu lakukan? Satu misalnya merawat diri, kita jaga makan kita. Jaga makan. Kayak Mbak Feni kan badannya tetap bagus, pantas pakai baju apa aja. Langsung gak makan habis ini aku. Terus itu apa? Jaga makan? Jaga makan, jaga diri, jaga Kulit. merawat, iya. Karena dia kayak percaya, ya cantik memang bawaan dari lahir, tapi kan harus dirawat. Bukti sayang kita pada Sang Pencipta. Oh. Happy Salma, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan selalu happy ya. Amin. Nanti kalau kita ke Bali, kita main-main lagi. Bener Boleh ya? Bener ya, main lagi ke rumah Diajak ya. jalan-jalan kemana lah, terserah lah kita ya. Oke. Ya berikut, terima kasih juga. Berikut ini kita akan wawancara, ini ada para pemain film yang berjudul Eva, Pendakian Terakhir. Di sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Aduh, kok kayaknya serem ya? Ya udah berasa ya. Pendakian terus terakhir. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu profil pemainnya berikut ini. Bulan Sutena, konten kreator kelahiran 2004 ini kerap viral karena mengcover lagu di TikTok, salah satunya berjudul Terpesona, hingga merilis lagu berjudul I Love Mama Mantu pada 2021 yang ditonton lebih dari 85 juta kali di YouTube. Ashira Zamita, artis kelahiran 2002 yang pernah memerankan karakter Nadine dalam sinetron Cinta Fitri tahun 2007 ini, kini juga fokus menjadi penyanyi dan Juli lalu merilis single berjudul Satu dari Seribu. Ilham Aji Santoso, artis kelahiran 1999 ini mengawali karir dengan menjadi juara lomba mirip karakter Entong saat kelas 4 SD, pernah membintangi sinetron Pesantren Rock and Dut, namun sempat ingin menjadi atlet badminton. Ketiganya membintangi film horor berjudul Eva Pendakian Terakhir dengan Bulan sebagai Eva, Ashira sebagai Nisa, dan Ilham sebagai Vicky. Film yang akan tayang 16 Januari mendatang dan diambil dari kisah nyata ini bercerita tentang Eva yang baru kehilangan ibunya, kemudian diajak mendaki oleh Pasya untuk menghilangkan kesedihan. Di tengah pendakian, Pasya berniat melamar Eva namun melakukan tindakan negatif yang menyebabkan Eva menghilang. Benarkah ketiganya mengalami kejadian horor saat syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.